Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa harta kesehatan, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasa harta kita cepat habis, barang kita mudah rusak, atau sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dari harta yang kita miliki? Padahal secara logika, secara akal sehat, kita sudah menjaganya, kita sudah memeliharanya dengan baik. Namun, saudaraku, Islam mengajarkan kepada kita bahwa penjagaan harta itu tidak hanya kita lakukan secara fisik saja, tetapi penjagaan itu juga berupa penjagaan spiritual. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana konsep menjaga harta dalam Islam. Saudaraku, dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga diri kita. Kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita. Dan bahkan Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga harta kita. Mengapa? Karena harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti harta itu akan dimintai pertanggungjawaban yang terkait dengan harta, yaitu dari mana kita mendapatkan harta dan untuk apa kita belanjakan harta tersebut. Semua itu adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Namun saudaraku, mungkin di antara kita masih belum begitu paham bahwa sebenarnya penjagaan terbaik dari harta yang kita miliki bukan kita melengkapinya dengan kunci dan sistem keamanan, tetapi penjagaan yang terbaik menurut Islam adalah dengan jalan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keterkaitan yang kuat antara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab atau faktor yang bisa menjaga harta kita. Saudaraku, dalam surat Al-Kahfi ayat 39, Allah Subhanahu wa taala firman, "Walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah." Yang artinya, mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah? Dalam surat Al-Kahfi ayat 39 ini, Allah memerintahkan ketika kita memasuki kebun kita untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang disebutkan dalam hadis tadi adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Zikir ini, saudaraku, mengandung makna yang besar, bahwa semua apa yang kita miliki, bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan
Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita disyariatkan mengatakan Masya Allah, semuanya atas kehendak Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudaraku yang merupakan benteng pertama bagi harta kita. Jadi ketika kita menjaga harta kita dengan zikir kepada Allah, yang pertama ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Saudaraku, adab ketika melihat nikmat. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita melihat mobil kita melihat rumah kita melihat harta kita, atau kita melihat anak kita, maka ucapkan merujuk pada ayat tadi, surat Al-Kahfi ayat 39, maka ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Namun jika kita melihat harta milik orang lain, jangan hanya kagum, tapi ucapkan tabarakallah, yang artinya adalah memohon keberkahan untukmu. Ini penting agar tidak menimbulkan ain dan hasad. Saudaraku, dalam Islam ain itu nyata, hasad itu sungguh sangat berbahaya. Bisa jadi kerusakan bukan karena sebab fisik, karena kita lalai dalam menjaga harta kita, tetapi kerusakan itu bisa jadi karena pandangan yang tidak terjaga, karena ada ain, hasad. Maka kita perlu perlindungan, kita perlu benteng perlindungan dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang diajarkan adalah wa'iduka bikalimatillahi tammati min kulli ainin lamah, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap pandangan yang membawa pada keburukan. Doa ini digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melindungi anak-anak, dan bisa juga untuk melindungi atau menjaga harta kita. Maka saudaraku, jika ingin harta kita terjaga, jangan hanya mengandalkan usaha dunia berupa kita perkuat misalnya dengan sistem keamanan. Bukan hanya itu, tetapi dasarkan atau pondasikan dalam menjaga harta kita adalah dengan memperkuat zikir kepada Allah, lindungi dengan doa. Jadi Masya Allah la quwata illa billah wa'iduka bikalimatillahi tammati min kulli ainin lamah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena harta itu bukan hanya dijaga, saudaraku, tetapi juga akan menimbulkan berkah dengan banyak kita zikir kepada Allah untuk menjaga harta tersebut. Semoga Allah SWT menjaga harta kita, memberkahi harta kita, dan menjadikan harta kita sebab atau jalan menuju kepada kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.